Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junita Asmara, mahasiswa Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Angkatan 2021 dengan nomor NIM 21011113921. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan serta memaparkan jawaban UTS pada mata kuliah Manajemen Aset yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Yang pertama, mengapa pentingnya mempelajari manajemen aset? Sebelum mengetahui pentingnya manajemen aset, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu manajemen aset. Manajemen aset merupakan proses pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, menilai dan mengoperasikan aset, serta memelihara atau menghapuskan dan mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Manajemen aset memiliki peran penting karena yang pertama, aset merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau bagi seorang individu. Pada realitanya di lapangan, banyak kasus yang berasal dari salah tata kelola aset, sehingga optimalisasi sumber daya tidak maksimal karena tidak teridentifikasi dengan jelasnya manajemen aset, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu alat produksi sudah saatnya diganti atau masih layak untuk digunakan. Oleh karena itu, pentingnya manajemen aset dilakukan untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Adanya manajemen aset sangat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan asetnya. Yang kedua, manajemen aset sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan melakukan manajemen aset melalui pemantauan kinerja aset yang akurat, perusahaan dapat menentukan kapan saat yang tepat untuk memperbarui atau mengganti aset, sehingga menghindari kerugian besar akibat kerusakan atau keusangan terhadap aset yang ada. Adanya kasus salah urus aset yang sering terjadi di lapangan dapat disebabkan ataupun dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan pengelolaan aset yang tidak efektif ataupun tidak memadai. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang aset. Jika individu atau organisasi tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang aset yang dimilikinya, mereka mungkin tidak memahami bagaimana cara terbaik untuk mengelola aset. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan aset yang tidak optimal atau bahkan terjadinya pemborosan aset. Seringkali salah urus aset yang sebenarnya tata kelola aset itu yang belum memadai. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen aset yang mengakibatkan permasalahan tersebut terus-menerus menjadi salah satu fenomena yang seringkali menjadi perdebatan oleh beberapa pihak, seperti pencatatan aset yang dilakukan tidak akurat, aset tidak didukung dengan data yang andal, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, aset yang belum dioptimalkan, aset berupa tanah yang belum mempunyai sertifikat, aset yang tidak diketahui keberadaannya, dan ataupun mekanisme penghapusan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, adanya permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan aset. Dengan demikian, aset perlu dilakukan pengelolaan dan pengawasannya dengan baik, mulai dari dilakukannya kepastian hukum terhadap aset yang dimiliki, adanya pengelolaan dan pemantauan aset, dan juga pemeliharaan terhadap aset yang dimiliki. Pada dasarnya, semua azas yang ada di dalam manajemen aset tersebut sangatlah penting karena keenam azas tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Namun, jika dilihat dari implementasinya di lapangan, azas akuntabilitas aset menjadi azas yang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu manajemen aset. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Nah, hal ini didasarkan pada azas akuntabilitas memiliki pertanggungjawaban terhadap pengelolaan aset yang dilakukan. Akuntabilitas tentunya menghasilkan sebuah laporan. Nah, laporan yang maksud dalam aspek ini adalah laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan aset yang digunakan, sehingga di dalamnya pasti melampirkan terkait tentang kinerja aset yang digunakan, keefektifan dari sebuah aset tersebut, serta juga mencakup kepada kepastian nilai dari aset tersebut dan apakah aset tersebut dapat difungsikan dengan baik atau tidak, sesuai nilai ataupun komponen penting yang sudah tercakup di dalam laporan akuntabilitas dari manajemen aset tersebut. Laporan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas. Dari adanya laporan tersebut,
berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan ataupun hasil yang telah dicapai oleh penggunaan aset, serta mampu membuktikannya secara nyata apa saja yang terjadi selama pada penggunaan aset tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penetapan sebuah kebijakan ataupun pengambilan keputusan yang lebih baik terhadap sebuah aset yang telah difungsikan. Nah, terdapat beberapa alasan penting mengapa azas akuntabilitas menjadi sebuah azas yang sangat penting di dalam manajemen aset, karena azas akuntabilitas memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas menyediakan kontrol. Nah, artinya di sini akuntabilitas sebagai peran pengendalian ataupun pengawasan terhadap aset yang dilakukan. Peran yang kedua, akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Adanya azas akuntabilitas di dalam manajemen aset akan menekan adanya penyelewengan terhadap aset yang digunakan di dalam sebuah perusahaan. Nah, peran yang ketiga adalah akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kinerja ataupun fungsi dari suatu aset. Baiklah, cukup sekian pemaparan ataupun penjelasan dari jawaban UTS pada mata kuliah manajemen aset dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.